soleh sudah asyikh al-faqih as-soleh. Soleh itu ya orang-orang saleh itu apa sih artinya? Yaitu al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibad. Di orang yang mampu menegakkan akan hak-haknya Allah dan hak-hak hambanya Allah. Itu namanya orang soleh. Hubungan sama Allah baik, ya hubungan sama sesama manusia baik. Ini namanya soleh. Tapi menurut Al-Imamul Baydawi, beliau mengatakan bahwa yang namanya soleh itu huwaladzi sharafa umrahu fi taatillah wa malahu fi mardatihi. Artinya orang yang mempergunakan umurnya, usianya untuk ketaatan kepada Allah. Wayahe sholat, wayahe puasa, wayahe ngaji. Kemudian wa malahu fi mardatihi, hartanya dipergunakan demi untuk meraih atau menggapai keridhaan Allah. Nah ini namanya soleh. Kalau selama itu usianya digunakan untuk ketaatan, hartanya digunakan untuk menggapai keridhaan Allah, menurut Imamul Baydawi ini namanya orang soleh. Jadi harus ada yang dikorbankan. Jadi ya berupa usianya digunakan untuk beribadah kepada Allah dan juga plus hartanya. Jadi jangan pelit sama harta demi untuk menggapai ridho Allah. Maka sering saya katakan jamaah dzikir ya wakil sing rajin sedekah istilahnya baik. Setiap hari jangan lepas dari sedekah. Lebih-lebih misal kita punya pendapatan, seketika kita memegang pendapatan tersebut pada hari itu, maka keluarkanlah 15%-nya. Misal kita dapat 100.000, keluarkan 15%, berarti berapa? 15, sedekahkan. Jangan pelit. Karena orang pelit itu ya, orang yang tahu pelit itu ya dirinya sama Allah. Bisa jadi dia pelit sama kita tapi tak sama orang lain tidak. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa dia itu pelit, tidak bisa. Hanya dirinya dengan Allah. Nah maka kemudian Kanjeng Nabi itu mengatakan orang pelit itu repot masuk surganya. Susah angel, rada angel wong pelit itu manjing surganya. Sehingga anak cerita ya, anak wong iku geri, ada orang sakit, kita katakan namanya Boy lah kan ya. Namanya Boy. 3 tahun si Boy ini sakit, sudah kemana-mana dia berobat, bulak balik rumah sakit ada kali 25 kali, ke tabib dan sebagainya sudahlah, tapi tidak juga kunjung sembuh ini si Boy dari sakitnya. Sehingga si Boy ini nadar sama Allah, ya Allah, kalau saya sembuh ya Allah, uang saya 5 miliar saya sedekahkan untuk saya buat masjid yang mewah yang termegah di satu kecamatan ini. Nadar itu kalau dia sembuh maka uangnya 5 miliar itu akan disedekahkan untuk pembuatan masjid yang paling megah di daerah tersebut. Ternyata hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tidak juga kunjung sembuh. Padahal nadarnya bagus, 5 miliar loh. 5 miliar itu banyak enggak? Banyak. 100 juta itu, uang 100 juta itu ya paling seplastik kecil tuh ya, plastik hitam kecil itu 100 juta. Bayangkan kalau 5 miliar, wih, luar biasa kan. Bisa kena jadi apa kan, nutupi usuk makuan. Enggak. Jadi tidak kunjung sembuh. Lah kemudian dia bernadar lagi, ya Allah, kalau saya sembuh, saya akan sedekahkan uang saya 5 miliar ini untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang tua, untuk orang-orang janda. Wih, hebat tidak? 5 miliar. Zaman sekian ya, sedekah 5 miliar, masya Allah. Tapi uang pelit pajak 5 miliar, saya udah
yatim aja kalau 5 miliar COB kan yatim. Ternyata setelah nadar tidak juga kunjung sembuh, sehingga dia ini apa sampai mengucapkan begini nadarnya, ya Allah ya Tuhanku, kalau saya diberi sembuh, saya yakin uang saya 5 miliar ini saya kasihkan sama anaknya setan gitu. Nadar sama masjid enggak sembuh, nadar sama anak yatim juga enggak sembuh, sampai mengucapkan ya Allah ya Tuhanku, kalau sampai saya sembuh maka uang saya 5 miliar ini akan saya sedekahkan kepada anaknya setan. Sampai mengkono sampai kene saking pegele kene ngerasakaken ora sehat. Kita doakan saudara kita Kang Wandi ya yang masih dirawat di Mitra, mudah-mudahan diberikan panjang umur, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Jadi singkat cerita, sembuh ini si boy. Sembuh. Nah, bareng nadar lamun waras duit 5 miliar diakena anak setan waras. Dapat 3 hari sembuh. Wih, luar biasa. Bernadar di anak setan sembuh. Cuma yang jadi masalah, yang menjadi kebingungannya, mencari anak setannya di mana? Ya kan? Waduh, alhamdulillah sudah sembuh. Ini uang miliar ini mau saya sedekahkan sama anak setan, cuman abang anak setannya di mana? Gitu. Mencari anaknya setan itu di mana? Di mana kebingungan. Datanglah dia, sowanlah dia sama kiai. Datang di rumah kiai, Mbak Yai, maaf saya silaturahmi ke sini. Kemudian saya ini mau bertanya, kenapa? Saya ini sakit 3 tahun. Saya nadar kalau saya sembuh saya sedekahkan uang saya 5 miliar untuk bangun masjid, tapi tidak kunjung sembuh. Kemudian saya nadar lagi kalau saya sembuh dari penyakit saya akan sedekahkan uang saya 5 miliar ini untuk anak yatim, tidak kunjung sembuh lagi. Lah barang saya nadar ya Allah ya Tuhanku, kalau saya sembuh maka uang 5 miliar saya kasihkan sama anaknya sembuh Pak Kiai. Bingung saya. Ini saya mencari anak setannya di mana? Kan begitu. Cari anak setannya di mana? Oh, gampang cari anak setan mah. Kata Kiai gampang. Begini. Kata Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Wis, makanya baik begini saja. Sampai nggak usah bingung-bingung cari anak setan. Anak setan itu, ya, nah itu diantaranya orang yang suka minum-minuman, kemudian orang yang suka zina, kemudian orang yang pelit. Cari salah satu daripada 3 orang ini anak-anaknya orang suka minum-minuman, orang tukang zina, orang yang pelit. Wah, terima kasih Pak Kiai atas solusinya. Saya segera mencari 86. Langsung digelateni. Dia siapkan mobil, semua uangnya 5 miliar itu masukkan ke mobil semua. Nah sudah masuk, berangkat. Pertama cari orang tukang minuman. Ditanyalah di satu daerah, nanya, di sini ada orang yang tukang minuman nggak? Yang senang mabuk? Oh ada. Di sana namanya Mang Franky. Ada di sana. Nah dideketin lah. Ternyata benar. Setelah ketemu siapa namanya? Mang Franky. Wih, pantesan. Udah rambutnya rawit ya, pakai kacamata, tangan bertato, jaketnya apa? Tertuliskan panitia kiamat. Cocok ya. Dengan cocok. Lah barang kata si boy ini. Maaf Franky, saya datang ke sini ya. Saya mau mengasih sampean uang 5 miliar. Ay, nanti dulu. Itu uang apaan? Kok sampai
sampean ujuk-ujuk datang ke sini langsung mau ngasih saya uang 5 miliar. Jangan-jangan seketika sampean pulang dari sini saya digerebek polisi kan begitu. Tidak, demi Allah ini tidak. Ini demi Allah ini uang 5 miliar untuk sampean. Lah terus apa masalahnya kok sampean bisa-bisanya datang ke sini langsung ngasih uang 5 miliar? Ini uang apaan? Ditanya lah sama orang yang ahli minum-minum ahli makhluk tersebut. Dijawab sama boy. Maksudnya begini, saya ini sakit 3 tahun. Saya nadar kalau saya sembuh uang 5 miliar saya kasihkan ke masjid. Ternyata tidak sembuh. Saya nadar kalau sembuh saya kasihkan untuk yatim, tidak sembuh. Terus saya nadar, saya nadar kalau saya sembuh saya kasihkan uang 5 miliar saya sama anaknya setan. Oh, jadi kata kiai, anaknya setan itu pertama ya orang yang suka mabuk, aisira. jadi kata si orang mabuk, aisira ngomong mengkono nih kita ya, berarti sira nganggap kita anak setan konon. Jadi si orang yang mabuk ini nggak terima. Wis, lu ngawur sira, lama-lama mati sira, murah sira. Jadi diusir lah. Menolak uang 5 miliar, tidak mau dianggap sebagai anak. Berarti ini orang yang senang mabuk ini masih mempunyai harga diri. Orang gelam diomongi anak setan, kurang ajar banget. Jadi barokahnya dibilang anak setan, ini orang yang senang mabuk si Frank ini taubat, barokah disebut anak setan. Masya Allah, anak saya tukang mabuk masih punya harga diri lah, karena bukan dibunuh kan lu nggak gelatilah. Yang kedua orang yang sedang zina, barang ketemu kan senang zina. Mbak, maaf ya, saya datang ke sini mau ngasih Mbak uang 5 miliar. Nah, kok bisa-bisanya Mas ngasih saya uang 5 miliar? Iya, ini demi Allah untuk Mbak. Nggak bisa Mas, seharusnya begini, saya beri dulu Mas, baru Mas beri saya kan sama-sama sama-sama enak. Enggak, ini mah enggak, saya enggak ke situ. Demi Allah ini mah uang untuk sampean, saya benar-benar sedekah untuk sampean. Lah cuma ini masalahnya uang apa Mas, sampai saya beri enggak mau, ini uang apa? Diceritakanlah si mau kan bahwa uang ini adalah uang nadar saya, kalau saya sembuh dari sakit saya kasihkan sama anaknya setan. Saya itu bingung cari anaknya setan. Kemudian saya bertanya sama kiai, anak setan itu saya cari harus kemana? Oh jangan bingung-bingung, katanya anak setan itu orang yang senang zina. Langsung mancing dapur, ini mbak-mbak ini gawa arit lu ngawur sih. Lu ngawur keluar nggak sampean? Saking wedine mulailah kurang ajar doang kita diomong anak setan. Dan saya kata si mbak-mbak tersebut, artinya mbak-mbak ini juga masih mempunyai harga diri, nggak mau dikatakan anak setan. Menolak dikasih uang 5 miliar. Emang rohim langsung difilmai pun, lumayan gitu kalau 5 miliar. Tapi tidak bagi si mbak-mbak tersebut, kan dia masih mempunyai harga diri. Lah terakhir berarti uang pelit. Tetap koning gini ada mau pelit. Wah anak Haji Mardut kah? Haji Mardut uangnya kuali jasa. Anak tetangga butuh wih, pokoknya angel kuali jasa haji namanya 10 balen tapi muat di teta orang kaprah. Dideketin lah, singkat cerita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini namanya Pak Haji Mardut. Iya, alhamdulillah ketemu Pak Haji Mardut. Ada apa ya? Saya datang ke sini mau ngasih Pak Haji Mardut uang 5 miliar. Alhamdulillah. Ganti yang pelit Pak ya. Langsung alhamdulillah ya Allah, saya ini ngimpi apa semalam sampai saya dikasih uang 5 miliar. Lah kata si boy ini, kok ini mah aneh. Yang pertama tadi bertanya ini uang apa, yang kedua juga bertanya ini uang apa. Ini mah Pak Haji Mardut langsung alhamdulillah sampai saya ngomong, saya ini semalam mimpi apa kok dapat rezeki sampai 5 miliar. Lah barang ditakoni sama
si boy, Pak Mardut, sampai nggak mau bertanya ini uang apa? Lah saya mah kalau sudah melihat uang itu hijau mata saya udah nggak ingat apa-apa kalau sudah urusan sama kayak ya, jadi masya Allah. Jadi dijelaskan lah, Pak Haji, ini uang nadar saya. Kalau saya sembuh, saya itu pernah nadar kalau saya sembuh itu dari penyakit saya, uang saya memberes akan saya kasihkan sama anaknya setan. Saya bingung cari anaknya setan di mana, kata Pak Kiai, anaknya setan itu diantaranya orang yang pelit. Di mana Pak Kiai? Ya enggak apa-apa lah. Mau dikatakan anak setan, mau dikatakan biangnya setan, bayinya setan, enggak apa-apa. Alhamdulillah, geblek. Itulah orang yang pelit tuh, orang pelit tuh begitu tuh. Masya Allah, mantap orang pelit mah agak angel mancing sorgane itu as-solik, jadi orang soleh.